Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan-Mu dari malam hingga sampai pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi kami, Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan, kami ingin menghadap Engkau Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, Engkau urapi tempat ini ya Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang turun bersama kami ya Tuhan. Dan ketika kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada hari Minggu ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu Saudara. So
Kalau hari ini kami bersorak-sorai lebih lagi ya Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan supaya kami boleh memuji memuliakan kamu Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kita akan angkat satu pujian lebih dahulu lagi, lebih sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Kita harus bersemangat.
yang Kau janjikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, itu semuanya akan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terlebih khusus zaman COVID ini Tuhan, Engkau menjanjikan setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu bahwa Engkau telah melindungi menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Bapa, terlebih khusus hamba yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu turun atas hidup hamba ini Tuhan. Biarkan apa yang disampaikan sebentar boleh benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita belajar bersama-sama dan saat ini saya akan mengangkat sebuah tokoh di dalam Perjanjian Lama, sebagaimana perannya yang begitu baik, kitabnya sangat baik, bahkan perjuangannya dan pengorbanannya itu sangat baik. Di mana kita ketahui tokoh kitab ini yaitu di kitab Nehemia. Sebelum daripada itu kita akan membaca dulu di kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, pokoknya di situ doa Nehemia bagi orang Israel. Saya akan membacakan riwayat Nehemia bin Hakhalya pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingat akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukan, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang Israel. Puji nama Tuhan. Ini saya pertama kali membawakan mengenai sebagaimana kita pelajari tentang elemen-elemen doa Nehemia pada zamannya Nehemia tentang pembuangan ke Babel.
Jadi kita akan belajar bersama-sama sebagai salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nehemia yang saya bilang tadi, yang memiliki perannya yang bagus, kitabnya mantap, dan perjuangan bahkan pengorbanannya itu yang sangat baik, saudara. Jadi pada tahun 587 sebelum Masehi, orang-orang Israel dibuang ke Babel. Dan pada saat itu juga mereka dihancurkan atau diporak-porankan, dan boleh dikatakan bangsa yang tidak punya penolong lagi. Sayang sekali pada saat itu, zamannya Nehemia itu, waktu dibuang mereka di Babel di sana, saudara. Nah, ternyata ketika waktu berjalan mereka sampai di Babel sana, jadi datanglah Raja Persia, yaitu yang tidak memiliki pemikiran seperti penjajahan raja sebelumnya. Kalau Raja Persia ini, yaitu memiliki sikap yang baik, dan bahkan pada saat itu juga ketika dia menjadi Raja Persia, yaitu yang bernama Artasastra, dia itu menyuruh orang-orang Israel untuk kembali ke tanah air mereka. Tetapi kenyataan juga tidak semua orang untuk kembali ke sana. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Asyur, bahkan ada yang tetap tinggal di Babel, di tanah pembuangan tadi. Siapa? Nehemia. Nah, kenapa Nehemia bisa tinggal di Babel, saudara? Diceritakan di sini karena dia itu tinggal bekerja di dalam lingkup kerajaan. Dia dikasihi oleh Raja Artasastra. Dia dipercaya. Dia pokoknya kalau kata-kata sekarang itu, dia sebagai tangan kanannya Raja Artasastra di kerajaan di Babel, saudara. Jadi arti daripada kata Nehemia di sini adalah di dalam bahasa Ibraninya, yaitu dia dihibur oleh Allah. Bayangkan zamannya Nehemia ini, waktu dia dibuang ke Babel, tetapi namun demikian dia menerima penghiburan dari Allah sekalipun dibuang ke Babel. Dan di saat itu juga dia diberi kuasa dan dia dipercaya oleh Raja Artasastra. Nah, salah satu seorang Israel yang tetap tinggal di Babel, yaitu Nehemia tadi, yang punya tekad untuk tinggal di sana, dan dia sangat dipercaya. Nah, kenapa demikian? Jabatan semuanya dia miliki, kekayaan apapun semuanya dimiliki, namun tetap tinggal di Babel, di tanah pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, nasib baik yang dialami oleh Nehemia ketika dia tinggal di Babel tidak sama orang-orang Israel yang kembali atau keluarga-keluarganya yang kembali. Nah, kenapa? Waktu orang-orang Israel itu kembali ke tanah air mereka, mereka sampai di Yerusalem, di sana disuruh telan pil pahit yang luar biasa, pahit sekali. Itu bayangkan, saudara, tidak sama seperti yang dialami oleh Nehemia. Nah, begitu mereka sampai di Yerusalem, disuruh menelan pil pahit yang begitu luar biasa. Kenyataan yang mereka terima adalah mereka melihat baik Allah, simbol Allah hadir di tengah-tengah umatnya, sudah dihancurkan rata dengan tanah. Bahkan tembok-tembok Yerusalem sebagai simbol perlindungan mereka telah dihancurkan, dan juga gerbang-gerbangnya telah dibakar. Nah, ini kasihan sekali, saudara. Keluarga-keluarga Nehemia sampai di sana itu menerima yaitu yang sangat tidak baik dibanding Nehemia. Tinggal sendirian di Babel tanpa keluarganya, tetapi dia dipercaya oleh Raja Persia pada saat itu. Nah, itu yang kita harus pikirkan pada zaman sekarang mengenai doa tentang Nehemia. Jadi orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan begitu merana, hidupnya itu tidak ada gairahnya, tidak ada semangatnya mereka, tidak ada semangat. Dan apa yang dialami oleh keluarga Nehemia ini, itu Nehemia tahu kalau itu adalah sebuah timbalan daripada perbuatan dosa-dosa mereka. Dan yang paling tidak baik di sini,
tanah perjanjian diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Itu yang membuat keluarga Nehemia atau orang-orang Israel yang kembali di Israel itu, kembali di Yerusalem itu, yang membuat mereka itu merana. Tidak ada harapan lagi karena bait Allah dihancurkan rata dengan tanah. Tembok-tembok Yerusalem sebagai simbol keselamatan mereka di sana itu dihancurkan, tembok-temboknya dibakar, gerbang-gerbangnya dibakar. Bayangkan, jadi nasib pilu saudara Nehemia yang mereka alami di sana itu sampailah di telinga Nehemia. Ketika sampai apa yang saudara Nehemia alami sampai di telinganya, maka Nehemia langsung duduk menangis di situ. Dia menangis, dia berpuasa, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan minta pertolongan supaya keluarganya dan bangsanya dibebaskan dari segala macam hal yang mereka alami itu yang tidak baik, hal yang buruk sama sekali. Tapi Nehemia tahu karena itu adalah imbalan perbuatan dosa mereka, maupun dosa keluarganya, dosa pribadinya Nehemia, bahkan perbuatan dosa bangsanya. Tuhan mengizinkan hal seperti itu, menghancurkan bait Allah, bahkan menghancurkan tembok Yerusalem dan membakar gerbang-gerbangnya, itu karena seizin Tuhan, bukan kemauan mereka yang membakar. Kenapa Tuhan bisa mengizinkan hal terjadi seperti itu? Karena yang seperti Nehemia alami tadi itu, yaitu karena segala macam perbuatan dosa mereka itu ada di dalam bangsanya Nehemia, sehingga Tuhan mengizinkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita pelajari atau yang menjadi kekuatan kita juga sebagai orang percaya zaman sekarang. Karena ini firman Tuhan cocok juga buat inspirasi kita sebagai orang-orang percaya zaman sekarang. Ada 3 hal sebagai kekuatan doa Nehemia dan kita tarik dalam pribadi kita supaya kita bisa pegang dan pelajari dalam setiap kehidupan kita, supaya kita jangan salah berdoa, supaya kita jangan salah mengucapkan apa yang kita perlukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, mengenal siapa Allah. Ayat 5 kita baca sampai ayat 6a. Poin yang pertama, mengenal siapa Allah. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Itu adalah doa pertama buat Nehemia yang dia lakukan pada saat itu. Buat siapa? Buat bangsanya, buat keluarganya, dan bahkan seluruh umat Allah yang berada di Israel atau di Yerusalem di sana, saudara. Nah, ini perintah penting di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Dalam setiap doa kita, maka kita harus tahu siapa Allah yang kita ajak berbicara, siapa Allah yang mendengarkan doa kita. Kita harus tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya, yang kita sembah, yang kita panjatkan doa kita itu siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup untuk selamanya, Allah yang memampukan kita, Allah yang memberikan kita semangat, sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jadi bukan sekedar ya Tuhan, ya Allahku, bukan sekedar begitu saja, tetapi kita harus tahu siapa Allah yang kita ajak berbicara di saat kita berdoa. Nah, Allah yang penuh, yaitu Allah yang setia pada perjanjiannya, seperti lagu tadi. Apapun yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita, terlebih khusus di bangsanya, apapun yang Tuhan janjikan tetap terjadi pada waktunya yang Tuhan janjikan. Seperti tadi adanya cobaan-cobaan seperti tembok-tembok Yerusalem dihancurkan, karena itu adalah janji Tuhan. Untuk apa? Untuk menarik mereka kembali percaya kepada Kristus, supaya mereka memiliki kesadaran
jangan tetap tinggal di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sama seperti kita orang zaman sekarang. Kalau kemarin-kemarin atau hari-hari yang lalu kita melakukan dosa seperti pribadi saya, apakah saya tetap tinggal di dalam perbuatan yang tidak baik? Apakah saya tetap tinggal melakukan dosa-dosa supaya tertumpuk segala macam dosa dalam hidup saya? Tidak semudah itu. Karena janji Tuhan mengatakan bahwa apapun yang Dia janjikan di dalam hidup kita pasti diubahkan pada saat nanti ketika kita percaya dan bertobat. Itu saudara. Jadi bangsa Israel ketika mereka melihat hal yang terjadi pada saat ini, mereka akhirnya bertobat dan kembali kepada percaya kepada Tuhan, bukan kembali lagi kepada menyembah ilah-ilah lain. Ya itu saudara. Ya harus kita tahu bahwa Allah yang penuh belas kasihan, yaitu adalah Allah yang setia mengasihi hamba-hambanya, Allah yang setia pada umatnya Israel. Begitu pula zaman sekarang. Kalau kita percaya Tuhan Yesus akan selalu melindungi kehidupan kita. Bukan kita hanya berdoa dengan pribadi kita toh, bukan hanya Nehemia berdoa pribadinya toh, melainkan dia berdoa seluruh isi bangsanya. Dan bahkan dia berdoa terlebih khusus seluruh keluarganya yang jauh, yang di Israel sana, yang di Yerusalem, dia di Babel. Begitu pula dalam hidup kita sekarang. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, atau teman-teman, atau bahkan seluruh bangsa Indonesia ini, kita harus selalu mendoakan juga buat bangsa kita ini, biar COVID ini pergi dari bangsa Indonesia, keluar dari bangsa kita. Seperti ini. Poin yang kedua, menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Seperti Nehemia, dia menyadari siapa dirinya di dalam hadirat Allah. Ayat 6b saya membaca sampai ayat 7. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan perbuatan. Oleh sebab itu, Nehemia pada zaman itu dia mengaku dosanya dan dia itu merasa paling kecil di hadapan Allah. Sekalipun dia dipercaya di dalam kerajaan Persia tadi itu, tetapi Nehemia tetap memandang dirinya paling kecil. Apakah seperti kita juga sekarang ini paling kecil di hadapan Tuhan? Ya kecil karena kita adalah ciptaan. Dan ingat, kita harus tahu siapa diri kita ini di hadapan Allah. Oleh sebab itu harus mengaku perbuatan kita, mengaku dosa kita. Dan saya boleh berkata sekarang, kenapa virus corona ini bisa masuk di dalam bangsa kita Indonesia ini? Kemungkinan karena kita juga ini penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau Tuhan tidak mengizinkan untuk virus masuk di Indonesia, tak mungkin masuk saudara. Karena pusatnya dari luar Indonesia, dari luar negeri. Itu ceritanya kalau menurut yang saya dengar. Bukan langsung muncul di Indonesia sini, tidak. Melainkan dari luar negeri. Nah itu harus kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi zaman sekarang banyak orang yang keliru dalam berdoa karena dia merasa benar di hadapan Allah. Di sini Nehemia menyadari posisinya dia begitu kecil dan dia juga menyadari bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsanya adalah sebuah akibat dari kesalahan dan dosa-dosa mereka. Itu kita harus tahu. Kenapa adanya segala macam cobaan di dalam bangsa Indonesia ini? Dan kenapa adanya segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik di bangsa Indonesia ini? Yaitu karena adanya perbuatan-perbuatan dosa manusia di bangsa Indonesia ini. Terlebih khusus adanya gesekan-gesekan berpolitik sana, berpolitik sini. Yaitu adanya virus seperti ini. Bukan karena adanya virus dengan keadaan kita baik, tidak. Justru karena umat manusia
yang membuat kerusuhan atau membuat ulah di sana di sini. Saya pernah mendengar juga kemarin waktu Jumatan, perbuatan manusia sehingga virus corona ini masuk di Indonesia. Waduh, itu kan di Jepang pekerjaannya saya. Dia mengatakan, beliau kemarin itu yang saya dengar, ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu yang bukan dari Allah, itulah yang digunakan oleh manusia sehingga dibilangi virus. Kalau pribadi saya itu benar saudara. Karena kenapa? Tanpa buatan tangan manusia yang menggunakan hal-hal yang buruk itu, menggunakan ilmu-ilmu sihir, ilmu apapun, ilmu hitam apapun, tidak mungkin ada virus yang melayang-layang di udara. Karena kenapa? Melakukan hal seperti itu, yaitulah pribadi seseorang yang kurang percaya kepada Allah, yang tidak mengakui dosanya dan tidak mengakui perbuatannya. Padahal perbuatan itu adalah tidak baik, saudara. Enak kalau seandainya pribadi saya melakukan hal seperti itu, tertuju kepada si A. Kalau si A toh yang dalam masalah, tetapi ini seluruh dunia disebarkan hal seperti itu, ya kasihan, sayang sekali. Tetapi namun demikian saat ini saya percaya kita semua sudah dipagari oleh Roh Allah, dan kita dipagari semuanya dengan kuasanya yang ajaib. Kita tidak mungkin kena virus corona di jemaat Kapernaum, bahkan keluarga-keluarga kita. Dimanapun mereka berada, kita berdoa buat mereka supaya mereka dilindungi oleh kuasa Allah yang begitu ajaib, dan biarkan terjadi perlindungan yang sempurna ke dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita, bahkan bangsa kita ini biar dilindungi oleh kuasa Tuhan sendiri. Namun kemarin kita sudah ada yang terjadi karena virus corona. Jadi masalah, karena itu adalah sebuah janji Tuhan. Karena itu semuanya adalah Tuhan sendiri yang mengatur. Nah, sekarang apakah karena kita sudah tahu sudah masuk virus di Indonesia, apakah kita patah semangat untuk berdoa, atau apakah sudah mulai lemah kepercayaan kita kepada Allah? Tak mungkin. Justru kita lebih mengangkat iman kita, lebih menguatkan iman kita untuk percaya kepada Tuhan supaya kita dilindungi senantiasa. Dan mudah-mudahan dengan doa-doa hamba Tuhan, dengan doa-doa kita orang percaya, virus ini bisa dihentikan seperti Nehemia tadi ini. Dengan doa Nehemia yang jauh dari Yerusalem, dia berdoa mengenai bangsanya, keluarganya, akhirnya dibebaskan dari hal seperti itu. Bayangkan, tanah perjanjian sudah diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Rumah-rumah mereka, ladang-ladang mereka tidak berbekas lagi ketika mereka pergi kembali ke tanah air mereka. Tetapi namun demikian, oleh karena janji Allah, tetap Israel sekarang menjadi biji matanya Tuhan. Sekarang kota Israel atau kerajaan Israel tetap menjadi kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap jaya, malahan sekarang lebih jaya lagi Israel dibandingkan dulu. Karena sekarang sudah banyak orang-orang pintar, bahkan orang Indonesia juga pergi di sana. Pokoknya sudah banyak perubahan Israel. Tapi itu ceritanya, kalau saya belum pernah ke sana, belum pernah ke Israel. Kota Israel itu jaya sekali. Saya melihat gambarnya kemarin dikirim oleh teman saya itu Lydia Poe, Bu Lydia yang sering ke Israel. Wah, jaya sekali bangsa Israel. Kenapa bisa jaya sampai sekarang? Karena itu tadi, dengan doa Nehemia bisa mengubahkan segala sesuatu. Temanya tadi saya bilang, tahu saudara, yaitu doa yang mengubah keadaan. Keadaan seburuk apapun yang terjadi di bangsa Israel diubahkan menjadi baik. Seburuk apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga Nehemia diubahkan menjadi baik. Oleh sebab itu, karena mereka kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini juga Nehemia menyadari
mengenai masalah-masalah yang terjadi di sana. Dia menyadari perbuatan-perbuatannya bahwa dia itu salah, bahwa dia juga itu orang yang begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka tidak salah, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami mengenai kehidupan zaman dulu bahkan zaman sekarang. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan tidak salah. Tuhan itu mengampuni orang yang bersalah. Tuhan mengampuni bangsanya yang penuh dengan perbuatan dosa. Maka suatu saat bangsa Israel akhirnya menjadi baik. Dan umat-umat Allah di sana itu penuh dengan segala perubahan, tidak tinggal lagi dalam perbuatan dosa. Itulah elemen doa Nehemia yang kedua, menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Siapa di sini yang tidak menyadari dirinya bahwa kita ini orang berdosa di hadapan Allah? Adakah di antara kita yang tidak berdosa di hadapan Allah? Semuanya kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi kita harus menyadari diri kita untuk kembali atau percaya penuh atau bertobat, supaya jangan melakukan hal itu lagi. Poin yang ketiga, percaya pada janji Allah. Ayat 8. Percaya pada janji Allah. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Kalau kita berubah setia, yang dalam arti kita berubah pemikiran yang lama kita tinggalkan, mendatangkan pemikiran baru untuk percaya kepada Kristus, maka kita akan diubahkan seutuhnya. Apapun yang menjadi perbuatan dosa-dosa kita kemarin, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan sudah memateraikan kita, maka kita harus tinggalkan semuanya itu, saudara. Biarkan saat ini juga kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, supaya semua itu kita jangan hanya mendengarkan tentang janji Allah, supaya janji Allah dalam hidup kita itu menemukan. Karena kita belum tahu janji Tuhan dalam setiap kehidupan itu ada apa. Terlebih khusus masa depan kita, kalau Tuhan menjanjikan saya harus mengangkat kehidupanmu ke depannya, atau tahun ke depannya saya mengangkat kehidupanmu menjadi orang yang baik, atau orang yang punya, atau zaman sekarang bilang supaya engkau menjadi orang kaya. Kalau janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu pasti, saudara. Karena janji Tuhan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi. Kalau memang janji Tuhan mengatakan kita itu hal-hal yang tidak baik, ya kalau bagi saya tidak mungkin, karena kita adalah orang-orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin dia menjanjikan hal-hal buruk ke dalam hidupnya. Saya percaya yang hadir siang hari ini kita adalah orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Oleh sebab itu kita harus benar-benar meyakinkan bahwa Allah akan memberi kemenangan dalam hidup kita, yaitu orang yang setia kepadanya. Dan kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia pada perjanjian. Jadi kalau orang Israel tidak setia, maka Allah akan menghukum mereka. Tapi kalau orang Israel mau kembali lagi kepada Allah, maka Allah akan memulihkan keadaan mereka. Jadi ketiga poin yang tadi, saudara, itu sebuah inspirasi kita sebagai orang percaya zaman sekarang, supaya ketika kita itu berdoa, supaya kita tahu yang mendengar doa kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup sekarang sampai selamanya. Supaya kita tahu, jangan sampai wah, doa saya siapa yang mendengar, ya jangan sampai memikirkan hal seperti itu. Doa saya apakah Tuhan mendengar, ya jangan. Tuhan pasti tetap mendengar segala seruan doa kita dimanapun kita berdoa.
Dan apapun permintaan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan. Seperti Nehemia, permintaan Nehemia supaya bangsanya dibebaskan dari penindas-penindas itu, supaya umat-umat Allah di sana dibebaskan menjadi baik. Nah, pada akhirnya terjadi, saudara. Makanya tema di situ saya mengatakan doa yang mengubah keadaan. Keadaan seburuk apapun zaman sekarang karena adanya COVID, suatu saat nanti Tuhan akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Allah, menjadi bangsa yang terus dipakai oleh Tuhan. Justru di bangsa Indonesia ini lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai, lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi oleh Tuhan. Itulah kita akan tahu di suatu saat nanti. Jadi ketiga poin sangat penting dari sebuah doa kita, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita, asal kita bertobat. Dan kita harus tahu bahwa Allah yang sebenarnya yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh besar dan mulia. Kita harus tahu kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Itu saja yang dapat saya bagikan, bagaimana kita tahu berdoa dan bagaimana kita tahu dalam hidup kita ini supaya semakin hari semakin kuat. Jangan semakin lemah oleh adanya COVID, melainkan kita harus semakin kuat. Memang kita takut karena kita ini manusia, takut mati besok lusa, takut ditinggali keluarga kita. Ya kasihan dong, apalagi kita yang baru menikah takut ditinggal istri kita. Waduh, sayang sekali saudara. Tetapi kuatlah di dalam doa dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita senantiasa. Tuhan akan sembunyikan kita di balik sayapnya supaya kita menjauh dari serangan virus corona. Amin. Amin. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Sudah mengetahui pada kami mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Markus. Tuhan Yesus sudah menyampaikan pesan firman-Mu agar kami tidak takut dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Dan senjata kami adalah doa, bahwa kami ada pada Engkau, Kau yang memberikan penjagaan perlindungan bagi kami. Untuk berkati ini harus kami beri puji-pujian, Kau pakai dan harus semakin menjadi depan-Mu. Kau berkati anak-Mu, kami dengan Tuhan usaha dan kesehatannya, untuk istrinya, karena Tuhan Yesus, Kau curahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kehidupan kami senantiasa Tuhan Yesus. Tutup bungkus kamu kuasa tanah. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat sudah memberikan persembahan kolektor, baik Tuhan untuk diakonia dan Tuhan untuk perpuluhan jalan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau tutup bungkus kamu kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benar pencapaian kami. Jawaban kami tanah salam marabaya kecelakaan jawaban saya penyakit tanah jahat. Kau serangan kesilapan, masyarakat sukses serang kali panah kesilapan sebenarnya Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu, berkat Tuhan makanan pakaian kesehatan berkat wisata menjaga perlindungan wisata dalam kehidupan kami. Kau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari wabah virus corona, dari wabah penyakit berbahaya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan, yang berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penentang kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, karena mendengarkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni segala kesalahan kami, dan janganlah kami dalam kesalahan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Tuhan punya dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.